Dulu Kak, observernya siapa ya Pak? Pak Ahmad, Oh boleh. Pak Ahmad siap ke Pak Ahmad? Siap, 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 Bu, Kak. siap. Oh ini. Ulun dulu Kak, Pak jadi coach pala. boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami langsung mulai aja lah, jadi bukan piannya menebak apa jalan ceritanya. Kalau Pak Ruby tadi dijelaskan jalan ceritanya. Assalamualaikum Pak Juni, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Dengar-dengar Pak Juni ada yang mau diceritakan? Apa yang ingin Iya, Pak Juni sampaikan? iya nih, Bu. Saya datang ke tempat Ibu ada sedikit permasalahan ingin berbagi sharing kepada Ibu. Boleh, Kak, Bu? Baik. Ada waktunya luang? Oh, boleh Pak. Mungkin kita bisa sebentar saja ya Pak, sekitar 5-10 menit. Nggih? Boleh, silakan Bapak sampaikan apa yang ada di pikiran Bapak. Ini, Bu, masalah manajemen waktu untuk di kita nih sebagai guru sekolah dasar di akhir-akhir semester ini, Bu, membagi antara ulangan, kemudian CGP dan keluarga, Bu. Bagaimana, Bu, menurut Ibu? Benar sekali ya Pak, 3 hal itu sangat penting. Sampai ulangan, keluarga, CGP, itu sangat penting. Menurut Bapak, kondisi ideal apa yang Bapak inginkan terhadap yang permasalahan Bapak tadi? Ya, seperti halnya kita, Bu, idealnya kan kita semuanya bisa terjalani, Bu. Antara tugas sebagai kepala keluarga, tugas sebagai guru penggerak, dan tugas sebagai wali kelas itu, Bu. Ya, benar sekali, Pak. Apakah ada ide apa yang Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin ada ide yang muncul sekarang ini? Mungkin ide sementara ini kayaknya kita berbagi sini, Bu, antara menurut saya dan menurut Ibu bagaimana Ibu menghadapi dan saya juga menghadapi masalah manajemen waktu ini, Bu. Iya, kalau pengalaman saya, kalau saya itu saya lihat due date-nya, Pak. Yang mana yang lebih dulu, yang due date yang harus kita kalau saya yang harus dilaksanakan. Jadi yang mana yang harus saya laksanakan itu yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Tapi ini yang saya lakukan. Mungkin Bapak punya strategi atau alternatif lain? Oh iya, betul, Bu. Karena kayak kita di guru penggerak sudah ada terjadwal dari awal sampai akhir ya, Bu ya. Kemudian untuk kita sebagai wali kelas juga harus juga ada sudah namanya kalender pendidikan, dan mungkin untuk masalah keluarga kan kita bisa atur kembali gitu. Menurut saya begitu, Bu, kita mau manajemen waktu dengan antara keluarga dan tugas kita sebagai guru. Ya, benar sekali, Pak. Jadi, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan tadi? Untuk memastikan bisa terjalan itu, saya itu, Bu, harus merencanakan
Mungkin sambil juga nanti bertanya dengan ibu, sebagai ibu juga apa ya, kita sama-sama guru penggerak, kemudian sama-sama wali kelas, jadi kita bisa saling mengingatkan gitu Bu. Ya, benar sekali Pak. Kita saling kerjasama, nggih. Jadi mungkin maksud Bapak di sini seperti membuat catatan-catatan seperti itu, Pak? Iya, bisa kita saling mengingatkan, kemudian kan mungkin kalau saya lupa kan, ibu juga bisa mengingatkan saya, kemudian saya mungkin dari saya sebagai bapak kan lebih banyak teledornya daripada ibu gitu. Tidak, Pak. Saya yakin Bapak bisa melakukannya itu. Nah, kata Bapak tadi, Bapak ingin merencanakan tadi, membuat catatan-catatan tadi. Jadi, mulai kapan Bapak akan melaksanakan catatan-catatan yang mana yang lebih dulu dilakukan itu? Ya setelah kita ini Bu, setelah kita sharing pendapat ini, saya akan melaksanakan bagaimana yang mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting gitu Bu. Mungkin sebagai salah satu cara saya mengatasi manajemen waktu saya. Benar sekali, Pak. Jika apakah Bapak memerlukan bantuan orang lain? Tadi kalau kata Bapak dengan tugas IGP, Bapak memerlukan bantuan dari rekan-rekan Bapak. Bagaimana dengan tugas sekolah Bapak dan tugas rumah tangga? Apakah Bapak perlu bantuan orang lain juga? Mungkin untuk kalau tugas sekolah bisa nanti kan kita sama-sama satu kota Banjarmasin, insya Allah tidak berbeda jauh Bu. Mungkin untuk keluarga kan kita bahas dengan keluarga sendiri gitu. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak sudah punya gambaran apa yang akan Bapak lakukan. Oke, Pak Juni, saya tunggu cerita-ceritanya yang selanjutnya setelah Bapak melakukan aksi-aksi Bapak. Terima kasih Bu Hikmah. Ya, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semangat terus Pak Juni untuk melakukan rencananya. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, bolehkah ulun bercerita, Ibu? Ini Pak Ahmad dulu, Pak yang ngomong tadi. Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad. Ahmad untuk menyampaikan hasil observasinya. Oke, terima kasih Bapak. Berdasarkan pengamatan tadi, luar biasa coachingnya antara Bapak Juni dengan Bu Hikmah. Berdasarkan pengamatan tadi, ulun melihat dari alur Tirta sudah terpenuhi Bapak. Dari tujuan tadi bagaimana Bapak Juni, bagaimana cara manajemen waktu Pak ya antara keluarga, tugas CGP dan tugas di sekolah. Kemudian Ibu Hikmah juga sudah mengidentifikasi dengan beberapa pertanyaan umpan balik dan rencana aksi yang diutarakan oleh Bapak Juni tadi. Salah satunya bekerja dengan rekan sejawat, saling mengingatkan untuk membuat catatan-catatannya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah terlihat tadi dengan kata Pak Juni, dengan sharing, membuat catatan, dengan bekerja sama, dengan bantuan rekan sejawat. Nah, di situ sudah terpenuhi alur tirtanya. Terima kasih. Bagaimana Pak Edi? Ya. Oke, silakan berganti peran. Pak Juni sebagai coach-nya, Bu Hikmah sebagai coaching-nya. Untuk masalahnya sama atau beda, Bu? Beda Bu. Masalah masing-masing, Pak. Nah, ya. Siapa yang ditunjuk sebagai observernya? Bisa gantian Ibu Rahana. Ibu Hana ya, Bapak? Bu Rahana. Siap ke Bu Rahana? Siap, Bu Rahana? Oke, siap, Pak. Oke, silakan Pak Juni, Bu Hikmah dimulai. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Hikmah. Ada apa? Tumben datang ke tempat saya sekolah. Waalaikumsalam. Ya Pak Juni, saya ingin cerita-cerita nih, ingin sharing bersama. Bagaimana kabar hari ini Bu Hikmah? Alhamdulillah baik Pak. Sejauh ini alhamdulillah baik.
Oke, apa yang Ibu Hikmah mau ceritakan kepada saya? Apakah ada masalah di sekolah? Iya Pak, ini yang saya hadapi di kelas 1, apalagi ini sudah mendekati akhir semester ya Pak, semester 1, saya masih memiliki kendala di siswa saya yang masih belum bisa membaca. Oh, gitu. Pasti siswa-siswa kelas 1 mungkin apakah banyak, Bu? Bagaimana kondisinya mereka itu? Apakah masih bisa dikompromikan untuk masalah tidak bisa membacanya? Nah, untuk di sekolah saya sudah memetakan murid saya dari yang sudah mahir, sedang, sama yang masih perlu bimbingan, Pak. Yang perlu bimbingan sih tidak terlalu banyak, sisa 3 orang yang masih sangat perlu bimbingan dari saya. Oh, berarti walaupun ada masalah, tapi masalahnya kecil ya Bu, yang belum bisa membacanya gitu. Tapi itu jadi fokus saya Pak, masalah. Oh, ya. Karena yang saya harapkan siswa saya itu bisa mengerjakan tugas, maksudnya itu ketika ulangan bisa mengerjakan gitu. Oh, iya. Nah, sekarang apakah ada strategi lagi, Bu? Mungkin apa strategi yang Ibu laksanakan untuk melajari anak-anak Ibu yang tidak bisa membaca ini? Atau lambat membacanya gitu? Ini Pak, ya mungkin tantangan besar saya di kelas 1 ini adalah membaca ini Pak. Siswa saya ini strategi yang saya gunakan kalau saya mengajar di kelas waktunya sedikit ya Pak ya. Cuman 7 JP seharinya. Saya rasa itu sangat kurang, apalagi saya juga akan menuntaskan beberapa materi pelajaran untuk semester ini. Jadi yang saya rasa strategi yang akan saya lakukan adalah memberikan belajar tambahan untuk siswa saya, Pak. Bagus itu Bu. Berarti Ibu Hikmah menyiapkan pelajaran tambahan gitu Bu ya dalam melaksanakan kegiatan belajar tambahan untuk siswa yang belum bisa membaca gitu ya Bu ya. Iya Pak. Bagaimana pengalaman di sekolah Bapak? Apakah juga ada yang seperti saya untuk guru kelas 1? Ya Bu, untuk mungkin karena saya guru kelas tinggi, kalau di sekolah saya itu belajar tambahannya di waktu istirahat Bu. Jadi gitu. Mungkin kan ya. kita berbeda. Saya lihat guru-gurunya di situ waktu istirahat diberi sedikit waktu untuk membaca gitu. Iya Pak. Apakah Ibu bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan sesuai harapan Ibu bila memberi waktu tambahan setelah pulang sekolah gitu Bu? Saya mencoba melakukan rencana saya itu dengan melakukan belajar tambahan itu. Saya harapkan siswa yang fokus pada siswa yang perlu bimbingan tadi Pak. Jadi saya harapkan ada peningkatan karena saya intensif mengajari mereka. Ya. Berarti Ibu sudah menemukan idenya Bu ya untuk memberikan belajar tambahan atau waktu tambahan di luar sekolah gitu Bu. Walaupun masih di sekolah gitu Bu ya. Okay. Jadi kapan mulai Ibu bisa melaksanakan ini Bu? Kegiatan. Segeranya deh Pak. Karena ini sudah akhir semester, jadi segeranya besok saya mulai deh Pak. Ya. Apakah perlu bantuan saya atau guru di sekitar situ saja, Bu? Ya, menurut saya malah perlu bantuan orang tua, Pak. Oh, iya, betul. Dukungan orang tua, enggih. Jadi Ibu sekarang sudah menemukan jalan keluarnya untuk memberikan strategi pembelajaran tambahan dan bantuan ke orang tua gitu ya, Bu ya. Oke. Sekarang sudah kita sudah mendapatkan jalan keluarnya. Apakah ada lagi yang kita sharingkan lagi Bu Ibu Hikmah? Saya rasa cukup, Mbak. Terima kasih Pak Juni. Saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Bapak. Nah, juga terima kasih Bu telah mampir ke sekolah saya. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing kembali. Terima kasih Bu Hikmah. Sama-sama Pak Juni. Terima kasih kembali. Selesai Pak, sudah Pak. Kami
Dua tema yang berbeda. Bu Rena untuk menyampaikan hasil observasinya. Ini sebelumnya mohon maaf Pak, suara ulun kedengaran aja lah, soalnya di tempat ulun hujan. Kedengaran Bu Rahana. Kedengaran, Bu. Terima kasih Bu Bapak. Dari hasil coaching tadi, di mana ulun sebagai observer atau pengamat yang ulun lihat sudah bagian tim sudah melaksanakan alur ceritanya. Sudah terlihat tadi dari tujuan coachingnya tadi kan untuk mencari solusi terkait beberapa siswa yang masih belum bisa membaca. Kemudian ada identifikasi masalahnya sudah juga tadi dilakukan oleh Bu Hikmah. Ada yang keterbatasan waktu dalam mengajari anak-anak, masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Untuk rencana aksinya juga sudah terlihat tadi dengan memberikan belajar tambahan, terus dari coachnya sharing kalau belajar tambahannya bisa dilakukan di jam istirahat. Untuk tanggung jawabnya tadi sudah terlihat juga dengan bersegera melaksanakan jam belajar tambahan, kemudian melibatkan wali murid dalam prosesnya juga. Jadi kalau menurut ulun sudah terlihat alur ceritanya sudah bagus apa yang dilakukan oleh Bu Hikmah dan Pak Juni. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima Rayana. kasih Bu Rahana. Oke, terima kasih Bu Rena sudah menyampaikan observasinya ya. Ini terkait karena ini kelas kecil ya. Yang disampaikan kecil ya, kelas 1 enggak Bu? Ya Bu Hikmah ya. Nggih, kelas rendah Pak, kelas 1. Jadi ditekankan harusnya langkah-langkah untuk penambahan jam itu seperti apa memastikannya. Dan tadi memang sudah dibahas perlu penguatan dari orang tua. Nah, jadi coach itu menggali itu lagi, memastikan bahwasannya penambahan itu bisa berjalan tanpa harus memberikan beban ke yang lain. Nah, apa langkah-langkahnya? Kadang kan orang tua ada yang nggak bisa ngambil, menjemput dan sebagainya kan. Kalau sudah bisa ditentukan ada kegiatan lain dan sebagainya. Nah, jadi menggali, memastikan kembali bahwa proses itu bisa berjalan seperti apa. Penambahan di rencana aksinya tadi, langkah-langkahnya memastikan lagi. Itu aja tambahannya saya. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Hikmah, Pak Juni yang sudah melakukan praktek coachingnya. Oke, untuk menyingkat waktu.